Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 2317 051038. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika transistor. Pengertian gerbang logika. Logis gates merupakan suatu dasar perancang sistem elektronika digital untuk mengubah input menjadi sinyal keluaran output yang logis. Gerbang logika biasa beroperasi dengan menggunakan prinsip aljabar boolean. Pentingnya gerbang logika dalam sirkuit digital. Yang pertama ada dasar sistem bilangan biner. Gerbang logika menggunakan sistem bilangan biner 0 dan 1 untuk mempresentasikan nilai logika. Sistem bilangan biner merupakan dasar dari semua komputer digital modern. Yang kedua itu ada pembentuk fungsi logika. Gerbang logika merupakan blok bangunan dasar untuk semua fungsi logika dalam dengan kombinasi gerbang logika sederhana seperti AND, OR, dan NOT, kita dapat membangun fungsi logika yang lebih kompleks seperti flip, flop, register, dan bahkan prosesor. Yang ketiga, implementasi fungsi boolean. Fungsi logika dalam sirkuit digital dipresentasikan menggunakan aljabar boolean. Gerbang logika memberikan implementasi fisik dari fungsi-fungsi boolean ini, yang pada gilirannya memungkinkan kita untuk merancang sirkuit yang melakukan operasi logika sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kemampuan untuk memproses informasi. Gerbang logika memungkinkan perangkat digital untuk memproses informasi secara efisien. Merupakan dapat melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika lainnya dengan kecepatan tinggi yang penting untuk aplikasi komputer modern. Lalu ada dasar transistor. Apa sih transistor itu tuh? Jadi transistor itu adalah semikonduktor yang dapat mengontrol aliran arus listrik antara dua terminalnya berdasarkan arus atau tegangan yang diterapkan pada terminal ketiga yang dapat disebut basis. Lalu di sini ada jenis-jenis transistor. Jadi jenis transistor itu ada BJT, bipolar junction transistor. Transistor jenis ini terdiri dari dua tipe utama, yaitu NPN dan PNP, yang masing-masing terdiri dari lapisan semikonduktor N dan P yang dihubungkan oleh lapisan semikonduktor P atau N. Terus transistor MOSFET atau metal oxide semikonduktor, FET transistor. Transistor ini memiliki struktur yang berbeda dari BJT dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam sirkuit logika dan penguatan sinyal. Lalu ada dasar transistor, prinsip kerja transistor. BJT, ketika arus kecil mengalir dari basis ke emitor, dalam transistor BJT, transistor akan mengalirkan arus yang lebih besar dari koruptor ke emitor. Hal ini menghasilkan fungsi penguatan sinyal. MOSFET, pada transistor MOSFET, arus antara sumber dan drain dikendalikan oleh tegangan yang diterapkan pada gate. Ketika tegangan pada gate mencapai ambang tertentu, transistor akan mengalirkan arus antara sumber dan drain. Lalu ada aplikasi transistor. Transistor digunakan dalam penguatan sinyal audio dan radio frekuensi. Lalu dalam gerbang logika, yaitu transistor digunakan sebagai saklar untuk mengimplementasikan fungsi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Lalu transistor juga digunakan dalam rangkaian daya seperti dalam regulator tegangan dan investor. Lalu di sini ada gerbang logika dasar kayak END, OR, SOR, terus NAND,
NOR, XNOR, NOT. Jadi di sini input A sama B. Jika input A dan B itu sama-sama 0, jadi outputnya juga itu akan 0. Itu untuk AND. Lalu kalau inputannya 1 dan 0, maka tetap akan 0. Jika inputannya 0 atau 1, tetap 0. Nah, jika inputannya 1 baru 1. Nah, kalau OR ini kelipatan dari AND. Jadi kalau 00 itu 0 dan 01 itu 1. 010 itu 1. Jadi 11 itu 1. Ini contoh rangkaian gerbang logika. Kesimpulannya, kombinasi gerbang logika adalah konsep penting dalam desain sirkuit digital karena memungkinkan pembentukan fungsi logika yang kompleks dari gerbang-gerbang logika sederhana. Dengan menggunakan gerbang logika dasar seperti NAND, NOR, dan NOT sebagai blok bangunan, kita dapat membangun fungsi logika yang lebih kompleks seperti AND, OR, XOR, dan XNOR. Prinsip-prinsip aljabar boolean dan gerbang universal NAND atau NOR memainkan peran kunci dalam pembuatan kombinasi gerbang logika. Dengan pemahaman yang baik tentang kombinasi gerbang logika, kita dapat merancang sirkuit digital yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi elektronik kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika penjelasan saya ada yang salah atau kurang bisa dipahamin, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.